keyakinan saya menjalani pola hidup sehat ini berasa semakin kesini nih. Jadi gini maksudnya, akhir-akhir ini kan teman-teman terdekat banyak yang positif gitu. Mereka ini ada yang sudah 3 kali swab, ada yang 4 kali swab bahkan, dan itu hasilnya masih juga positif gitu. Dan makanya banyak yang tanya, Bang, kok lu kemarin swab kedua udah negatif sih, lu ngapain aja sih, lu minum apa sih? Lewatin ini semua bisa kita lewatin sama-sama, bisa cepet-cepet hasilnya negatif, bisa cepet-cepet dia fit lagi, sehat lagi, bisa seperti semula. Jadi itu yang udah tertanam di hati saya, pokoknya saya harus sehat, harus kuat. Yo, what's up guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, diklik dulu tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Ya, video kali ini sedikit berbeda karena nggak ada anak-anak. Jadi jangan nungguin anak-anak nanti muncul di video kali ini, karena ini spesial cuma kita berdua. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video kemarin. Itu sekilas tentang kemarin suami pas menjalani isolasi mandiri, pas positif, yaitu gambaran sekilas yang dilakukan dan yang dirasakan seperti apa. Nah, hari ini kita akan sharing cerita tentang gimana awalnya si virus itu menyerang suami, bagaimana mengatasinya dan bagaimana sampai sehat lagi. Iya, ini juga kenapa kita baru bikin videonya. Awalnya kita udah nggak mau bikin video ini karena kan melihat sekarang tuh kayaknya udah banyak orang yang mulai tidak peduli dengan corona, sudah mulai menganggap ini suatu hal yang biasa saja gitu. Jadi kita tadinya bikin nggak ya, kayaknya udah orang yang nggak banyak butuh juga nih gitu. Sharing kita tadinya mikirnya seperti itu. Tapi semakin kesini malah banyak juga orang terdekat kita sekarang yang mengalami seperti yang kita alami waktu itu. Dan melihat angkanya juga sekarang malah meningkat. Jadi kita tergugah kembali hatinya, sepertinya punya tanggung jawab untuk berbagi sama teman-teman, sama yang sekarang mungkin sedang mengalami gejala-gejala yang sedikit-sedikit mirip. Nah, kita akan sharing hari ini. Rasanya tuh apa, gejala yang pertama dirasa tuh apa gitu, mungkin buat teman-teman yang sekarang kayak ngerasa lagi nggak enak badan atau mengira-ngira ini gua COVID bukan sih gitu ya kan, kita kayak gitu ya. Ini COVID atau bukan, sedangkan kita mau tes aja itu pasti takut. Itu kita juga rasain. Gimana mau ke rumah sakit, gimana kita memutuskan untuk rapid, lanjut swab gitu kan, itu memang butuh keberanian, butuh hati yang kuat gitu. Nah, coba nih pertama yang kamu rasain apa nih? Meriang, demam, terus ada diarenya juga, terus sendi-sendi itu ngerasa lemes gitu, linu ya, jadi seperti kita sakit tipes gitu ya gejala awalnya gitu. Terus tambah asam lambung, jadi enak ya, mual enak ya, muntah-muntah. Karena saya merasa badan itu nggak enak dan bawaannya itu pengen makan yang segar-segar gitu kan. Jadi hari Sabtu, saya masih ingat itu hari Sabtu, saya minta dibuatkan mie Indomie ya, mie rebus ke istri, terus makan. Dan saya ada ngomong sama istri, begini kalau sakit nggak enak banget, makan apa-apa nggak berasa gitu, rasa dan bau tuh nggak ada gitu. Jadi pas saya ngomong gitu, tiba-tiba istri langsung shock dan langsung dengan kaget dan wajah yang masa sih gitu, aku gitu. Sendiri yang makan tuh ini seger banget, udah cabenya sengaja tuh dibanyakin gitu ya, biar wah gitu, biar berkeringat gitu kan maksudnya. Tapi dia bilang tuh gak ada rasanya, gak ada baunya. Itu tuh buat yang hati, aduh apa iya gitu ya. Terus itu tuh dari situ udah mulai antisipasi gitu. Jadi dari hari Sabtu itu, nah anak-anak besoknya
sudah kita ungsikan, Ya, titipkan. baru Al sama Sabrina ya yang kita ungsiin waktu itu ya. Iya, Ya kan? alasannya karena kan El itu masih 4 bulan, jadi ya Allah itu masih ASI, masih tergantung banget sama saya, belum empati kan. Jadi tadi pikirnya ya udahlah Al dulu sama Bre yang kesana. Jadi saya ngerasa maksudnya El masih sehat, saya juga sehat gitu kan. Jadi masih kayak berpikirnya tuh masih yang positif gitu, masih yang walaupun ngelihat suami itu sudah tanda-tanda, tapi kayak masih berharap enggak lah ini bukan COVID gitu. Jadi masih begitu. Jadi masih aku tahan di rumah gitu. Di rumah udah tinggal kita bertiga sama El. Terus itu suami masih belum mau dibawa ke rumah sakit gitu kan. Dan aku kan juga nggak mungkin diem aja, tanya temen, tanya referensi, pokoknya jadinya tuh aktif gitu, tanya-tanya temen. Ternyata banyak juga di luar sana tuh temen ternyata mengalami juga sama gitu kan. Jadi aku lebih lebih dapat lagi di pencerahan harus bagaimana, karena kan jujur takut ya gitu. Maksudnya aku tuh takut salah ambil tindakan, takut nanti maksudnya nggak cepet cari solusi gitu kan. Amit-amit zalik, takutnya malah jadi ya gitulah yang tidak diharapkan gitu kan. Akhirnya udah cari-cari info tentang harus bagaimana, dan sambil ngomong pelan-pelan sama suami itu tuh sebenarnya juga ya Allah, aku juga tahu sih perasaannya gitu kan ya. Kita masih awal-awal itu kan masih yang kayaknya aduh kayak COVID itu gimana gitu ya kan. Dan suami juga kayaknya tuh nggak mau bukan penyakit itu gitu kan. Cuman kan aku lihat sendiri kondisinya dia tuh semakin lemes gitu kan, kayaknya pucat banget, nggak bertenaga, itu kan sedih ya gitu. Akhirnya dengan ngomong perlahan-lahan, terus kita juga harus lihat nanti efeknya bagaimana gitu. Kalau kita nggak tahu kejelasannya ini apa kan takut menyebar kemana-mana, nanti mungkin jadi ke aku, ke anak-anak gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu ngomong pelan-pelan, ngomong baik-baik, akhirnya suami mau periksa ke rumah sakit. Jadi hari Senin waktu itu kerja, begitu datang kantor emang udah nggak bisa kerja, udah nggak fokus kerja. Jadi baru datang aja itu udah bolak-balik ke toilet karena nahan mual itu tadi. Jadi selain demam tadi, sendi itu ngilu dan lain-lain, mual dan muntah itu yang saya alami itu. Jadi udah dari hari Senin itu udah di kantor tuh udah bener bolak-balik ke toilet untuk muntah dan tiduran juga udah, pokoknya udah nggak karuan lah ini badan tuh. Ini gue sakit apa sih gitu. Jadi akhirnya sebelum jam istirahat jam 10:30 atau jam 11 kurang saya telepon istri. Saya cerita aja kondisi saya di kantor tuh udah aku tuh gini tadi tuh udah ngedrop banget, aku terus gimana ya gitu. Jadi karena itu tadi istri bilang jadi berat lah ya, masih apa ya, jadi kita bilang COVID itu penyakit apa ya, mungkin nyerangnya mental ya. Jadi kita ngebayangin kalau seandainya gue positif, waduh itu gimana ya. Jadi udah pikirannya malah bukan penyakit yang dipikirin, yang difokusin, tapi kondisi lingkungan nanti gimana ya. Terus kalau gue positif udah otomatis gue tuh pisah sama semuanya, sama anak-anak, sama istri gitu. Jadi itu yang bikin mental kita tuh down tuh di situ sebetulnya. Jadi istri tuh udah bikin janji sebetulnya. Ya udah nih aku udah telepon temen aku nih, jadi udah kamu tes. Jadi awalnya saya mau tes mandiri. Jadi nggak dari kantor, karena saya nggak mau orang-orang kantor tuh tadinya tahu dulu ya memang begitu gitu. Karena perasaan tadi itu ya, jadi takut dan lain-lain. Ada satu kalimat istri yang benar-benar bikin saya luluh. Jadi ya dari singkat cerita, dari panjang kita ngobrol, kalimat terakhir yang dia bilang tuh saya masih ingat, ya kamu nggak boleh egois gitu. Kita itu kan punya anak-anak kita masih kecil. Kamu harus lihat Al, harus lihat Sabrina, harus lihat El juga yang masih menyusui gitu. Ya kalau kamu nggak mau tes, ya kita nggak tahu kamu tuh lagi sakit apa. Kalau amit-amitnya itu gimana nanti anak-anak gitu. Jadi ya udah, terus akhirnya karena istri ngomong gitu, jadi saya langsung wah emang bener gue harus mau gitu. Harusnya saya ngikutin istri tes mandiri ke temannya, ya udah akhirnya ya udah kalau gitu aku langsung dari kantor aja deh tesnya. Ya udah. Jadi saya hari itu juga setelah saya telepon istri, saya langsung menghadap ke bos di kantor. Saya ceritakan apa yang saya alami, saya gini, singkat cerita ya udah bos saya bilang ya udah lu ke klinik deh. Jadi saya diminta konsultasi dengan dokter perusahaan di klinik. Jadi saya langsung datang ke
klinik perusahaan, saya ceritakan apa yang saya alami dan ternyata betul hasil observasi itu dokter pun bilang ya ini kalau dari hasil observasi saya apa yang kamu sampaikan ini kamu udah 90% ini kamu positif, seperti itu sih. Jadi di hari itu saya diminta untuk pulang ya, jadi saya diminta untuk pulang itu tepatnya tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober saya diminta pulang untuk melakukan isolasi mandiri di rumah gitu, dengan catatan saya rapid dulu nih gitu. Jadi apapun hasil rapid saya, reaktif atau non reaktif, saya tetap melakukan isolasi di rumah gitu. Nanti seminggu kemudian sebelum saya masuk kantor saya rapid lagi gitu. Ya. Akhirnya di hari Senin itu suami rapid dan hasil rapidnya adalah non reaktif. Ya, itu dia dengan itu sebenarnya bikin hati lega, tapi juga masih bingung karena suami masih kondisinya masih sangat masih mengkhawatirkan gitu. Jadi mas iya, pokoknya semua yang tadi dijelaskan gejalanya itu masih dirasakan gitu kan. Tapi kok non reaktif, jadi itu sakit apa? Jadi masih bertanya-tanya. Tapi karena memang harus hasilnya apapun harus isolasi, akhirnya kita isolasi di rumah gitu kan. Suami juga alhamdulillah dia mengerti ya, walaupun dia non reaktif gitu, tapi dia jaga jarak gitu. Jadi ini tidurnya sudah mulai berpisah dan suami juga nggak keluar rumah, jadi benar-benar stay dalam rumah, di kamar aja, nggak aktivitas yang bolak-balik gitu. Jadi aku juga sama El ngerasanya sih aman gitu kan, karena suami jaga jarak, di dalam rumah juga pakai masker. Jadi aku masih ngerasa aman tuh. Singkat cerita, seminggu kemudian balik lagi untuk rapid, karena kalau mau masuk kerja kan rapid dulu ya. Nah, rapid yang kedua ternyata hasilnya reaktif. Itu aduh, hati langsung wah, gak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata gitu ya. Dari hasil reaktif itu langsung swab. Jadi itu nggak pakai jeda, hari itu juga hari itu keluar reaktif, hari itu juga langsung swab. Dan itu pulang dari rumah sakit kita memutuskan El udah harus kita ke empu gitu, kita titipkan dulu ke empu karena kan reaktif dan itu juga butuh kita bernegosiasi dulu bagaimana gitu kan, karena L itu masih ASI gitu kan, sedangkan stok ASI aku juga tidak terlalu banyak karena kan tidak ada persiapan ya gitu kan, karena juga sekarang sekolah sebetulnya saya ngajar, saya juga ngajarnya cuma dari rumah, jadi itu nggak ada kayak persiapan stok ASI banyak, itu hanya ada sedikit lah gitu. Akhirnya ya sudah, saya juga bismillah punya niatnya mau rawat suami, mau bantu suami cepat sehat gitu. Jadi ya saya kayak seperti harus memilih gitu kan, saya harus memilih harus bersama anak-anak atau harus merawat suami gitu. Jadi akhirnya setelah cari jalan tengahnya, anak-anak semua saya titipkan sama mama dengan ya udah jadi L seadanya ASI yang ada, sampai saya bantu pumping dari sini gitu. Jadi saya pumping di rumah, nanti kirim ke rumah mama, jadi setiap hari saya kirim ke rumah mama seperti itu sambil tunggu hasil suami swabnya apa hasilnya gitu. Nah ternyata baru keluar berapa hari kemudian ya? 4 hari kemudian. 4 hari kemudian hasilnya diinfokan. Ya tadi di saat mengungsikan L juga sebetulnya ada sedikit perdebatan juga sih. Saya yang minta ya udah saya di rumah aja sendiri gitu. Jadi karena saya mau semuanya tuh ya kita udah berpikir buruk lah ya, katakanlah saya sudah positif misalkan, meskipun hasil PCR swab saya masih belum turun, tapi saya mau anak istri saya semuanya tuh aman. Jadi saya minta ya udah kamu ke rumah mama aja gitu. Jadi anak-anak sama kamu udah di rumah mama lah semuanya. Jadi tapi istri saya nolak gitu. Jadi ya udah kalau semuanya di sana nanti siapa yang ngurusin kamu gitu. Jadi ya serba bingung juga sih gitu. Jadi ya udah kita diskusi lagi, kita dapat ketemu jalan tengahnya, ya udah karena ya alhamdulillah ya. Jadi di tengah-tengah ujian yang luar biasa kemarin kita masih punya keluarga yang luar biasa support. Itu yang bikin kita kuat lah tenang ya, juga. buat tenang juga gitu. Jadi bisa fokus ke kesembuhan.
Dan akhirnya singkat cerita kita tunggu hasil dari swab itu. 4 hari kemudian dapatlah berita, ya kan, karena itu dikirimnya via WhatsApp ya, via WhatsApp, jadi dikirim langsung dari HRD dari perusahaan. Ternyata hasilnya positif. Masya Allah, itu udah kayak petir di siang bolong ya rasanya, ya Allah, itu udah, aduh nggak kebayang, udah pikirannya kemana-mana gitu kan, nggak mikirin dia doang, dia udah mikirin juga anak-anak gimana gitu, terpaparkah gitu kan, terus saya juga terpaparkah, udah mikirnya pokoknya udah banyak lah gitu ya. Tapi alhamdulillah kan saya juga telepon ke mama, kasih tahu hasilnya seperti ini dan minta tanya kondisi anak-anak bagaimana, apakah ada yang batuk pilek atau ada yang panas gitu, pokoknya gejala-gejala seperti itulah gitu ya. Ya alhamdulillah sih mama bilang anak-anak sehat gitu kan, itu sih yang buat saya lebih kuat lagi, insya Allah ngerasa insya Allah anak-anak aman gitu kan, mudah-mudahan Allah lindungi gitu kan. Jadi ya sudah, dapat ketenangan satu, anak-anak aman, dan saya udah di dalam hati udah fokus, ya udah saya harus sehat tuh. Alhamdulillah kondisi saya tidak memburuk atau tidak seperti suami yang rasakan gitu, pokoknya saya merasanya sehat. Dan saya jadi fokusnya, oke, sekarang tugas saya adalah bantu suami bisa lewatin ini semua, bisa kita lewatin sama-sama, bisa cepet-cepet hasilnya negatif, bisa cepet-cepet dia fit lagi, sehat lagi, bisa seperti semula. Jadi itu yang udah tertanam di hati saya, pokoknya saya harus sehat, harus kuat gitu. Nah, jujur untuk rawat suami itu aku tuh nggak ada bayangan banget, nggak tahu harus bagaimana, karena kita kan cuma dapat obat seadanya ya, ada obat vitamin itu ada berapa yang harus diminum, sama ada pembersih hidung, hanya itu saja. Dan sedangkan kan suami tuh gejalanya banyak banget ya, yang dirasa tuh kayaknya hampir semua tanda-tanda gejala-gejala COVID tuh dia rasakan gitu kan. Jadi saya tuh tanya-tanya temen, kemarin tuh minum vitaminnya apa, ini. Jadi pokoknya banyak cari, terus googling apa sih yang harus diminum gitu kan, saking nggak punya tempat untuk bertanya gitu, ini harus bagaimana gitu kan, dan nggak punya referensi apa-apa gitu kan. Dan alhamdulillah gitu, jadi pas sebelum ini terkena gitu kan, saya sedang berada di dalam suatu komunitas, itu namanya komunitas sehat ideal. Jadi di sana ada coach yang membimbing saya, dan memang di program itu tujuannya adalah untuk sehat gitu. Jadi kita diajak untuk pola hidup sehat. Nah, akhirnya saya dengan karena bingung harus ke siapa lagi gitu, harus bertanya, harus bagaimana sih gitu kan, karena saya nggak punya pengalaman apa-apa gitu kan. Akhirnya saya ada cerita dengan salah satu coach saya cerita kondisi suami, saya ceritakan semuanya, dan saya bertanya harus mulai dari mana, harus bagaimana gitu. Akhirnya dengan bantuan para coach dan semangat yang diberikan dan diberi kekuatan, kalau bisa sehat lagi, bisa kembali lagi seperti dulu. Akhirnya saya mengikuti arahan-arahan yang coach saya berikan. Ya, jadi untuk kesembuhannya suami, saya melakukan pola hidup sehat itu. Jadi benar-benar suami itu saya berikan makanan yang sehat gitu. Jadi dari pola makannya, pola minumnya, pola olahraganya, pola istirahatnya, dan dibantu dengan nutrisi, itu saya berikan ke suami. Aku coba terapkan pola sehat ke dia, jujur itu susah banget ya. Itu juga aku butuh perlahan-lahan gitu ke dia gitu kan, karena aku tahu ini tuh yang kita hadapkan itu virus gitu ya. Virus ini tuh nggak bisa main-main gitu. Aku tuh bener-bener kayak yang
kita tuh nggak bisa main-main nih sama si virus corona gitu, nggak bisa cuman sakit flu atau sakit demam yang katanya cuman nggak, aku udah enakan kok udah gitu, nggak bisa yang kata dia cuman bilang udah enakan terus nanti hasilnya negatif, kan nggak bisa kayak gitu. Ini tuh kita berhadapan virus dan melalui lab gitu loh, kata lab, kalau kata labnya itu masih ada virusnya ya akan terus nih hasilnya akan positif gitu kan. Jadi emang saya tahu pastinya kita hadapkan itu virus, dan virus ini kita harus lawan melalui imun gitu kan. Nah imun ini tuh bisa kita dapetin tuh dari mana gitu kan, dari dalam tubuh kita sendiri gitu. Kita tuh harus semangat, harus kita bantu dengan pola makan yang baik, yang benar gitu kan. Dan itu tuh nggak mudah gitu kan, ada butuh perjuangan juga nih buat suami tuh mau coba ke si pola sehatnya ini gitu kan. Karena jujur aku juga tahu kalau yang namanya sakit itu kan namanya makan gak enak ya, yang pasti mulut itu ngebayanginnya pengen makannya yang gurih-gurih, yang mungkin dipikirnya tuh dengan kita makan yang enak itu memacu buat biar berasa gitu kan ya. Pasti gimana kalau menurut kamu tuh gimana, apa sih yang kamu rasain tuh kalau makan tuh gitu? Iya, karena selama saya berada di status positif itu ya emang semuanya hambar gitu. Jadi ya itu tadi, bawaannya tuh pengen makan yang seger, pengen makan yang pedas, karena saya pikir mungkin ini karena makanan yang begini nih jadi nggak ada rasanya, nggak ada baunya, nggak ada aroma dan lain-lain. Tapi mungkin dengan makan yang hot mungkin itu akan bikin saya seger gitu. Jadi ada juga satu momen yang saya minta nasi bebek ya kan. Jadi saya minta ke istri request, udah orderin nasi bebek dong. Jadi ya mungkin ya itu malah waktu masih status belum positif. Jadi masih di status non-reaktif itu ya. Jadi di status rapid pertama itu yang statusnya masih non-reaktif itu makan saya masih berantakan lah. Intinya saya masih dengan pola makan saya gitu. Jadi inilah memang Allah sudah atur semuanya gitu ya. Jadi saya kan mulai menjalani isolasi ini di bulan Oktober, dan istri itu udah ikut satu komunitas sehat lah ya. Komunitas sehat itu di bulan Agustus gitu. Jadi sudah 2 bulan lebih awal istri sudah ada di komunitas yang benar-benar menerapkan pola hidup sehat itu. Jadi dari awal saya menjalani isolasi itu memang istri itu udah minta, udah pokoknya kamu coba deh ikutin aku makannya deh, udah pokoknya makan ini makan itu. Dan karena saya tahu ya, jadi istri itu kan udah makan makanan yang no minyak, no goreng gitu kan, yang kita tahu itu dari sisi kenikmatan sesaatnya itu nggak nikmat lah ya. Jadi saya masih nolak waktu itu, jadi udah nggak mau, pokoknya udah ya itu tadi. Dengan bukti penolakan saya malah minta nasi bebek lah apa, udah pokoknya aku pengen nasi ini yang segar-segar. Udah mungkin karena istri juga pengen ikutin maunya saya, yang penting saya ya senang sehat gitu. Karena awalnya juga sama, saya mikirnya kan waktu itu karena masih bingung ya, itu masih belum ada bayangan harus gimana. Itu emang yang pas lagi yang non reaktif tuh saya benar-benar kayak gimana sih, kalau kita tahu ada orang sakit kan kita ikutin ya, yang penting dia mau makan, yang penting dia sehat, masih mikirnya tuh masih begitu. Jadi saya juga ikutin, yaudah ya kamu mau makan apa, aku ikutin, mau nasi uduk, sarapan nasi uduk, siang nasi bebek, malam nasi goreng. Jadi saya masih ikutin maunya dia gitu kan. Oke, aku ikutin aja dulu, yang penting kan saya pikir juga ya udahlah yang penting dia sehat, karena yang rapid pertama non reaktif. Dan berharap ketika saya ngikutin apa yang dia mau makan dan dia bilang biar dia segeran, biar dia enakan, di rapid yang kedua itu saya berharapnya hasilnya memang sudah non reaktif, jadi benar-benar nggak ada itu virus gitu. Ya, dan itu jadi senjata istri saya buat ngajar saya waktu itu. Nah, pokoknya mulai detik ini kamu ngikutin aku makan. Kalau kamu masih mau aku urusin, udah ikutin. Kalau nggak mau diurusin ya udah terserah. Ya udah, akhirnya ya mau gimana kan? Ya mau nggak mau sih ngikutin istri. Jadi sebenarnya tuh nggak semudah yang dibayangkan, nggak juga maksudnya bisa men-switch gitu ya. Dari yang suami makannya itu jadi ke pola saya tuh nggak mudah. Itu benar-benar aslinya itu penuh perjuangan dan linangan air mata. Ya, jadi harus nangis-nangis dulu. Jadi tuh kita tuh kayak isolasi. Ini sebenarnya kayak perjalanan rumah tangga kita juga ya gitu. Jadi tuh di dalam kita tuh isolasi itu ntar
ntar nangis-nangisan, abis itu nanti kita berantem. Wah udah, pokoknya tuh kayaknya sebulan itu tuh kayak roller coaster buat perjalanan rumah tangga kita gitu. Jadi emang sebenarnya nih COVID ini tuh kayaknya bener-bener kayak jadi justru malah jadi titik penerang untuk rumah tangga kita, untuk kesemuanya gitu. Yang tadinya kita pikirin itu aib gitu, kita awalnya tuh berat menerima ini semua gitu ya, karena ya mikirnya gitu kan, orang mikirnya gimana gitu kan ya, terus lingkungan sekitar gimana, itu jujur berat banget gitu kan. Cuman ya kita mau gimana gitu kan ya, emang ini tuh harus kita hadapi, harus kita selesaikan gitu. Kamu harus sehat lagi gitu, semua harus kembali normal lagi gitu kan. Jadi tuh bener-bener perjalanan spiritual juga buat kita berdua gitu, perjalanan yang bener-bener nggak kita bayangkan lah sebelumnya gitu. Jadi tuh aku tuh bener-bener pas nyuruh suami, coba deh kamu ikutin dulu pola makan yang aku kasih ke kamu gitu kan ya, walaupun sekarang tuh kamu belum yakin, kamu nggak percaya sama aku gitu kan, tapi aku bilang sama dia, coba kamu tuh pinjem dulu nih mata aku gitu. Aku tuh udah ngeliat kalau kamu pakai ini, insya Allah kamu bisa sehat. Kamu percaya aja dulu sama aku gitu kan. Kan aku juga nggak mungkin celakain kamu atau misalkan malah membuat kondisi kamu memburuk gitu kan. Jadi aku tuh sampai nangis bilang buat dia tuh, percaya dulu aja sama aku, walaupun aku tahu ini berat buat kamu ikutin makan seperti ini gitu kan, karena memang ya itu tadi gitu kan, makannya mungkin lagi nggak berasa kan ya, sulit itu untuk masuk ke dalam mulut gitu kan, namanya lagi enak, lagi segala macam yang dia rasakan gitu. Nah akhirnya sekarang aku mau sharing gimana suami bisa cepat negatif, bisa sehat lagi, bisa kembali fit lagi. Itu akhirnya bismillah aku terapkan pola sehat ke suami, dan itu memang tidak mudah gitu. Dan tapi akhirnya setelah aku terapkan itu ke suami dan sekarang aku rasakan ya, ternyata memang COVID itu tuh bisa dilawan, bisa mudah gitu kita lawan gitu. Dia tuh emang, dia kan menyerangnya mental ya gitu. Jadi tuh kita tuh yang kena itu kan pertama tadi kan down, nggak terima, kita tuh kayak menolak gitu, kayak aduh gue masa sih kena gitu. Itu tuh bener-bener menyerangnya ke mental gitu. Nah itu si COVID itu menyerangnya itu, jadi akhirnya kita drop, akhirnya penyakit yang dalam tubuh kita tuh malah jadi muncul gitu. Kenapa bisa, makanya yang positif itu bisa ada yang makin memburuk keadaannya gitu, bisa jadi komplikasi, semua penyakit yang ada dalam tubuh tuh kayak jadi malah muncul. Itu emang karena mentalnya yang drop. Berat buat ngakuin awalnya ya. Ya karena kita juga kan kembali sedikit ke belakang. Jadi jujur saya pribadi pun awalnya nggak terima, menganggap mungkin mau kita umpetin gitu tadi. Tadinya mau kita umpetin. Ya jujur ya. Kita tuh mau umpetin tadinya dari tetangga. Gitu kan. Karena itu yang bener-bener kayaknya tuh berat banget buat kita tuh bilang ke orang lain itu, duh teman-teman nggak usah merasa sendirian ya. Itu tuh kita juga mengalami itu. Kita tuh tadinya mau ngumpet, nggak usah bilang gitu. Kita nggak usah bilang kalian ya. Udah kita atasin aja sendiri. Tadi tuh kita udah banyak banget tuh kayaknya tuh. Udahlah gitu. Tapi kita balik lagi kita nggak boleh mikirin ego kita juga. Akhirnya ya udah kita buat video call dengan semua tetangga dekat, kita ngobrol, kita sharingkan dengan mereka. Jadi ya alhamdulillah sih mereka malah jadi support ya. Jadi mereka pun support, jadi yang ada malah ya selama kita menjalani isolasi ya, kalau tanpa mereka kita juga nggak ngerti ya, karena kita sama sekali nggak keluar rumah, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa juga, dan teman-teman kantor juga semuanya ada kirim sembako juga ada, dan luar biasa lah. Jadi tetangga dekat semua juga dari sarapannya, makan siangnya, makan sorenya, bahkan sampai makan malam tuh semuanya mereka yang siapin. Jadi ini sharing buat teman-teman. Jadi ya memang betul, saya sangat masih bisa ngerasain lah gimana
ada di perasaan waktu itu. Memang berat awalnya, cuman dengan kita mau sharing dan mau terbuka, justru hasilnya menurut saya akan lebih baik gitu. Bebannya tuh kayaknya sedikit tuh terbuang jadi gitu, lebih rileks. Kita tuh jadi bisa fokusnya tuh ke sehat, bukan jadi fokus aduh orang gimana ya. Ketika kita pertama tuh jadi aku sama suami udah ada yang kita terima benar-benar itu, ya udah kita tuh positif, jadi kita tuh kayak ikhlas gitu, kayak ya udah deh gitu, ini memang ujian untuk keluarga kita gitu, ini satu fase yang harus kita lewati gitu. Kita masih berharap tuh ya pokoknya kita tahu pengennya tuh kayaknya aduh pengen buru-buru lewatin itu, ujungnya tuh kemana gitu kan, pasti kan gitu kan. Akhirnya aku berdua kita beranikan diri untuk sharing sama tetangga, untuk bilang hasilnya seperti apa, minta doanya, minta supportnya, dan itu ternyata malah yang membuat kita lebih mudah menjalani hari-hari berikutnya. Jadi dari semenjak itu saya pun nggak keluar rumah. Jadi memang dari tetangga atau dari teman-teman yang bantu itu hanya taruh di depan pintu, di depan jendela, dan itu jujur rasanya tuh sakit banget loh teman-teman. Sedih gitu ya, kayaknya ya Allah udah kita tuh kayak seperti apa gitu ya di penjara. Tuh teman-teman tuh nggak sendirian loh, kita tuh mengalami itu dan kita tuh ya bisa gitu melewati itu dengan kita terima dengan ikhlas si penyakit ini. Jadi hati kita tuh juga akan lega gitu. Jadi dengan perlakuan seperti itu tuh kita bukan yang merasa malah diasingkan, malah kita tuh merasa berterima kasih gitu. Kita disupport gitu, kita dibantu, kita didoakan. Jadi kayaknya semakin orang lain banyak tahu tuh kayaknya semakin banyak yang mendoakan gitu. Jadi nggak ada perasaan malah aduh nanti kalau orang tahu malu gitu. Jadi malahan kita tuh jadi terbalik mikirnya, oh kalau orang tahu malah orang mendoakan kita. Jadi memang buat teman-teman yang sekarang merasa kayak masih ada perasaan aduh aku nggak mau teman aku tahu atau apa, jadi memang PR kita pertama itu kita harus terima dulu ini penyakit ini, kita terima, kita ikhlas, dan kita untuk orang tahu itu kita karena mengharap doanya mereka, dan itu pasti akan bikin hati teman-teman tuh lebih tenang untuk menjalani penyembuhan ini gitu. Jadi memang step pertama itu aku sama suami minta kita berdua terima dulu nih penyakit ini di dalam hati kita ikhlas. Nah kedua kita ikhtiar dengan pola sehatnya gitu. Jadi aku minta suami untuk ayo semangat gitu, karena emang penyakit ini tuh menyerang pikiran, menyerang mental gitu. Harus kita lawan dengan positive mind, harus kita lawan dengan hati yang happy gitu. Itu ngaruh banget gitu loh. Jadi kalau hatinya happy, pikirannya tuh juga positif, itu tuh imun kita kan jadinya naik gitu. Nah imun kita naik itu kan cepet si virus tuh lama-lama mati gitu kan. Dan kita bantu dengan si pola sehat, dengan makan, dengan olahraganya, dengan minumnya atau pola istirahatnya itu. Jadi bener-bener kemarin tuh suami aku tuh teraturin gitu, dari makannya, makan pagi sampai ada cemilannya, makan siang, minum. Jadi minum ini ngaruh banget loh teman-teman. Jadi hidrasi ini bantu si virus itu kebuang cepet gitu. Jadi berasa sih ya buat lagi begitu tuh buat minum banyak tuh susah gitu ya. Tapi mungkin memang yang bisa kasih kekuatan itu emang semangat dari diri sendiri gitu. Dari kamu sendiri nih, kamu motivasinya apa sih kok jadi mau gitu loh ngikutin yang aku arahin, yang pola sehat yang aku terapin tuh, apa kamu motivasinya? Ya motivasinya ya keluarga lah, anak dan istri, itu aja. Karena saya nggak mau kalau saya sakit lagi dan semua direpotkan. Kita masih punya balita, pasti akan ada orang-orang yang kena impactnya kan, orang tua yang ngurusin anak-anak dan orang-orang sekeliling pasti gitu. Jadi kenapa kalau ditanya tadi apa motivasinya, ya saya ingin lebih sehat lah, biar saya tetap sehat terus, happy terus, dan bisa kumpul terus sama anak-anak, karena itu ya kunci kebahagiaan ya menurut saya itulah ya. Jadi kita bisa happy sama anak istri, dengan kondisi hidup sehat, menikmati hidup, ya itu ya itu sih motivasinya. Saya nggak mau sakit lagi gitu. Jadi dengan ikhtiar ini kan kita hanya bisa berikhtiar, semuanya kan kembali
sama yang kuasa gitu. Jadi kalau memang kita sudah melakukan ikhtiar yang baik, masa sih hasilnya nggak baik? Gitu aja sih ya. Itu kan udah jadi hukum alam seperti itu. Kalau kita mau sehat, kita mau baik, tapi keseharian kita belum melakukan hal yang baik, ya mau gimana hasilnya mau baik? Hasilnya mau gimana mau baik. Jadi karena lama-lama juga saya berpikir bahwa apa yang dilakukan dan disaranin istri kepada saya itu adalah saya melihat positif, hasilnya baik, jadi ya udah saya jalanin lah gitu. Bahkan sampai ada satu momen juga yang kenapa akhirnya saya mau, oh ya udah ini bagus nih gitu. Jadi tadi udah dijelasin sama istri kan, dari pola makan, minum, olahraga, tidur gitu kan, semuanya saya udah dia yang atur lah. Saya udah punya meal plan, apa namanya itu? Meal plan ya kan. Ini makan ini, minum saat saya lapar makan apa gitu. Makan biasanya saya lapar itu makan keripik pisang ya kan. Sama Pak Agung biasanya saya dikasih keripik pisang. Bapak nih keripik pisang gitu kan. Tapi ya itu diganti jadi buah-buahan. Ya bukan berarti saya udah nggak doyan keripik pisang ya, masih, tapi seenggaknya mungkin porsinya tuh udah nggak seperti dulu gitu. Jadi ya itu semuanya sudah berubah. Kita sekarang sudah benar-benar sama-sama, saya dan istri benar-benar sedang berikhtiar untuk hidup sehat gitu. Ya semoga dengan kita ngelakuin ikhtiar ini ya kita semua selalu diberikan kesehatan kita. Karena kalau udah sehat itu kita mau ngelakuin apa aja ya itu udah enak banget. Enak lah gitu. Jadi nih setelah kita tadi ya yang saya bilang masa isolasi itu kayak seperti juga buat spiritual kita malah jadi lebih membaik, hubungan kita sebagai suami istri itu jadi malah juga membaik, jadi keluar nih semuanya isi hati gitu kan, berat gitu kan ya. Jadi tuh mungkin Allah tuh kasih ujian juga nih buat keluarga kita tuh, hikmahnya gitu ya, setelah kita lewatin tuh ternyata mungkin biar suami itu juga lebih sehat gitu kan. Mungkin ini jalan suami untuk hidup lebih sehat gitu kan. Jujur soalnya sebelum sakit ini jujur ya, suami saya itu paling doyan udah kayaknya seminggu sekali apa berapa hari sekali itu pasti kerokan dan pijitan. Itu udah jadi kayak ritual dia setiap weekend gitu. Kayaknya tuh namanya kerja terus kayaknya ngerasanya tuh capek gitu, kayaknya hilang pegel-pegel dan masuk anginnya tuh kalau belum dikerik sama dipijit gitu kayaknya belum tuntas gitu. Dan itu tuh udah jadi habit gitu ya, keseringan dikerok, keseringan dipijit itu tuh udah kayaknya udah orang-orang sini juga kayak udah tahu banget ya, tetangga terdekat, saudara itu kayak udah tahu banget. Itu tuh habitnya dia kayak gitu. Jadi tuh ya mungkin nih jalannya Allah tuh buat kasih suami tuh kesehatan yang lebih sehat lagi gitu kan. Jadi itu banyak hikmahnya lah dibalik ini semua gitu. Jadi ya tadi ya, jadi kan swab itu selangnya seminggu ya. Seminggu. Suami ini yang dari kantornya itu swabnya itu seminggu sekali. Jadi itu tuh aku benar-benar berikhtiar setelah dari hasil swab itu positif gitu kan. Aku tuh benar-benar berikhtiar gitu. Maksudnya ikhtiar yang terbaik, doa yang terbaik, ibadah yang terbaik. Benar-benar selama seminggu itu tuh aku full ikhtiarnya yang terbaik gitu kan, karena pengen cepet-cepet hasilnya negatif, pengen cepet-cepet ketemu anak lagi, pengen cepet-cepet kumpul lagi. Dan aku juga punya beban sebenarnya mikirin bayi yang harus masih asik sama aku gitu kan. Jadi tuh benar-benar selama seminggu ini gitu kan, akhirnya aku dengan tadi yang perdebatan awal ya, tadi teman-teman tahu buat suami itu men-switch dari yang tadinya nggak peduli dengan makanan, men-switch jadi kita pakai ini pola hidup sehatnya gitu. Itu tuh butuh kita bener-bener kayak apa ya, yuk bismillah gitu kan. Itu jadinya akhirnya suami oke gitu, ikutin bener-bener. Jadi gini loh teman-teman, soalnya beda ya dengan yang misalkan nih aku menyiapkan semuanya yang terbaik gitu untuk dia, tapi dia sendiri menolak gitu, tubuhnya tidak pakai hati, tidak diresapi semua yang makanan nutrisi yang sudah aku siapkan tuh nggak diterima sama dia. Dengan ini tuh nggak akan berefek gitu loh ke tubuh aku tuh, percaya itu. Makanya aku tuh benar-benar mengklirkan dulu sama dia tuh mau ikhtiar ini, dan jadi dia tuh meresapi setiap yang dia makan itu
ikhtiar dia untuk sehat gitu? Saya nggak tahu lah nutrisi apa aja yang dia kasih. Saya pokoknya tinggal minum aja. Jadi ada satu momen yang saya tanya ke dia, semalam yang kamu kasih ke aku itu apa sih? Kok aku nih bangun tidur langsung enak banget badannya. Bener-bener berasa enak aja, bangun tidur tuh enteng banget. Jadi saya tanya, semalam tuh aku minum apa sih gitu? Kok ini enak banget gitu. Jadi dari saya ngomong itu, yang tadinya saya dikasih itu saat mau tidur aja, bener-bener ya kan, jadi ditambah porsinya kan, jadi sehari 4 kali. Jadi pagi juga setelah sarapan dikasih itu, siangnya minum itu lagi, sore minum itu lagi, sebelum tidur kasih itu lagi. Ya jadi setelah saya mengikuti pola hidup sehat ini, ya memang berasa banget ke badan tuh, bangun tidur tuh bener-bener enteng, bener-bener ya mungkin karena semuanya teratur ya gitu. Jadi ya itu efeknya benar-benar berasa banget gitu. Keyakinan saya menjalani pola hidup sehat ini berasa semakin kesini nih. Jadi gini maksudnya, akhir-akhir ini kan teman-teman terdekat banyak yang positif gitu. Jadi orang-orang terdekat saya banyak yang positif. Jadi mereka ini ada yang sudah 3 kali swab, ada yang 4 kali swab bahkan, dan itu hasilnya masih juga positif gitu. Dan makanya banyak yang tanya, Bang, kok lu kemarin swab kedua udah negatif sih, lu ngapain aja sih, lu minum apa sih, lu makan apa sih, lu ngapain gitu. Sama April kemarin kamu positif berapa hari? 2 kali swab udah, serius ini nih kok cepet juga ya gitu. Jadi maksudnya ya itu tadi gitu. Jadi setelah saya bandingkan apa yang saya jalani dan teman-teman saya rasakan, kok ternyata saya lebih cepet gitu ya. Jadi saya sih menyimpulkan aja bahwa mungkin ini berkat si pola hidup sehatnya. Itu sih kesimpulan saya pribadi ya, teman-teman terserah menyimpulkan sendirilah seperti itu. Jadi memang kalau banyak yang bertanya secara umum sih proses isolasi semuanya ya pasti, kalau teman-teman tanya ngapain aja sih isolasi, ya apa sih toolkitnya, apa aja sih yang harus disiapin gitu, pasti jawabannya ya standar ya. Pasti jawabannya berjemur, itu udah kata-kata berjemur itu udah pasti umum banget. Selalu kalian tanya ke siapapun pasti kalian mendapatkan tuh berjemur ya, pagi sore berjemur gitu. Ya memang betul, saya pun menjalani berjemur, tapi ya yang beda nih kita yang beda ya. Jadi yang beda. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa saya kemarin cepat positif, cepat sehat ya, dari masa positif ke negatif itu hanya butuh 1 minggu, swab kedua langsung negatif. Jadi ya itu, jadi yang kami jalani, yang saya konsumsi dan yang istri saya siapkan ya itu gitu, pola makan sehatnya itu sih yang bikin beda dari yang lain, mungkin itu aja. Oke, akhirnya jadwal swab kedua pun tiba hari itu. Ya Bismillah deh pokoknya itu dengan kesungguhan, maksudnya hatinya nih ya. Gimana tuh yang kamu swab kedua tuh, gimana tuh perasaan kamu? Apa mental yang kamu siapkan? Nah itu dia tuh. Ya jadi di swab kedua ini saya udah nggak mikir. Mungkin tips juga buat teman-teman ya, karena pasti saat tes itu udah apa ya, pemikiran tuh udah pasti ribut di dalam hati itu, udah mikirin segala macam lah, wah nanti kalau hasilnya masih positif gimana nih atau apalah, mungkin semuanya pasti punya pemikiran ke situ. Tapi di swab kedua ini saya memang udah lepas aja, udah pokoknya mau hasil gua positif mau apa udahlah, kasarnya itu udah bodo amat gitu, udah pokoknya gua tes aja gitu. Jadi ya udah di tanggal 20 ya di tanggal 20 itu saya tes lagi, terus kemudian 4 hari kemudian lagi ya turun lagi hasilnya. Itu inget banget lagi malam ya, lagi malam kita lagi makan setelah makan malam soal taunya besok itu ya, harusnya keluarnya besok hasilnya gitu. Jadi kita nggak tahu bakal dikasih tahu malam itu gitu ya. Karena kalau lihat ke info sebelumnya kita ngitung, oh berarti besok nih harusnya turun nih gitu. Jadi info dari HRD harusnya besok nih. Ternyata malam kita setelah makan dapat WhatsApp, Pak Priya hasilnya sudah negatif. Wah itu langsung saya ngabarin istri. Aduh ya Allah, itu dia hasilnya udah negatif nih. Wah itu udah langsung istri nangis, terus langsung sujud syukur, sudah pasti banget. Itu tuh rasanya tuh kayak dapet apa ya? Kayak dapet, waduh, pokoknya nggak bisa ya itu benar-benar ternilai banget. Ya jadi
Jadi yang istri lakuin itu, yang kita lakuin itu udah persis kayak di adegannya film Sidul, tahu nggak sih? Yang tahu adegan Sidul saat jadi insinyur ya kan? Babenya lari-lari, anak gua jadi insinyur nih, anak gua jadi tukang insinyur gitu. Itu sama yang kita lakuin pun, tapi kita telepon keluarga, kita telepon orang terdekat. Halo nih udah negatif nih sih, udah negatif dengan penuh kurian dengan itu sama seperti itu. Jadi kalau dibikin adegan mungkin seperti itu ya. Jadi itu bukti kalau gimana kita senangnya dengar kabar bahagia itu hasilnya negatif tuh, wah luar biasa, alhamdulillah gitu sih ya. Jadi itu benar-benar usaha yang kita lakukan kemarin tuh kayak yang terbayar gitu, air mata, semua ikhtiar yang kita lakukan terbaik gitu tuh kayaknya sama Allah tuh dibayar. Maksudnya tuh kayak janji Allah tuh nggak pernah nggak pernah selalu tepat pada waktunya gitu. Jadi tinggal kitanya percaya, kitanya semangat gitu. Jadi intinya kita harusnya semangat, dan itu positive mind itu bener banget. Jadi udah di pikiran kita tuh yang baik-baik aja dan dibantu sama ikhtiar yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Ya itu sih sharing dari kita. Jadi kalau teman-teman semua bisa mengambil hal yang positif, apa yang tadi kita sharingkan bisa diterapkan ya silahkan gitu. Ya semoga sharing kita ini ada manfaatnya ya, karena tujuan kita bikin sharing seperti ini untuk membantu teman-teman di sana yang mungkin saat ini masih ada yang menjalani isolasi, masih ada positif yang lah ya, baru-baru merasakan gejala-gejala. Jadi mudah-mudahan sharing ini bisa menguatkan teman-teman buat semangat, buat bisa cepat-cepat melalui fase-fase yang mungkin lagi terpuruk atau terbawah. Teman-teman pasti bisa. Insya Allah teman-teman bisa sehat lagi, bisa kumpul lagi sama keluarga tercinta, sama anak-anak. Insya Allah itu akan indah semuanya. Jadi teman-teman semangat ya. Oke, tetap semangat buat teman-teman yang masih menjalani isolasi di luar sana. Yakin dan percaya bahwa COVID itu bisa sembuh. Itu aja. Dan pesan dari kita tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu pandemi ini kapan akan berakhir, ya kan? Atau mungkin akan terus seperti ini, kita nggak pernah tahu juga gitu. Jadi kalau hanya dengan patuh terhadap protokol kesehatan itu menurut saya kurang gitu. Jadi diibaratkan dengan bermain bola, mungkin teman-teman hanya berada di strategi bertahan gitu. Strategi bertahan itu artinya ya udah, jadi keluar protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak itu bagus, tapi hal itu kan pasti ada miss-nya. Kita menggunakan masker di luar sana tidak full, kita masker itu selalu kita pakai. Kita ada jeda makan, ada jeda minum dan lain-lain, pasti kita buka kan masker itu. Jadi maksud saya poinnya adalah jika hanya fokus ke protokol saja menurut saya sih kurang cukup gitu. Jadi teman-teman juga harus tambah nih, harus ada strategi melawannya dengan seperti apa ya, itu tadi pola olahraganya, pola tidurnya, pola istirahatnya, itu tadi yang tadi kita omongin di awal. Mungkin teman-teman coba kita sama-sama berikhtiar ke arah sana untuk lebih baik itu. Semoga dengan kita menerapkan strategi pola hidup sehat ini ya, insya Allah semoga kedepannya kita terus disehatkan gitu. Oke, itu dia tadi sharing dari kita teman-teman. Jadi semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat ya teman-teman di rumah sana, terutama yang masih menjalani isolasi. Tetap semangat seperti yang kita bilang tadi, bahwa ujian ini pasti akan berakhir. Pasti setelah kalian melewati ini akan ada hari yang lebih indah dari ini semua gitu. Karena Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian gitu aja tanpa sesuatu yang lebih indah dari ini semua. Ya, jadi sehat-sehat terus buat semuanya, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari penyakit atau virus-virus yang kita akan nggak pernah tahu akan ada virus apa lagi selanjutnya setelah COVID. Ya, kita lihat saja. Jadi teman-teman semangat pola hidup sehat. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Thank you.